yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Yang kedua, dalam bidang pertanian, pupuk merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pertanian. Yang ketiga, ada dua jenis pupuk yang beredar di Indonesia saat ini. Yang pertama, pupuk organik berbahan alami dari sisa makhluk hidup. Yang kedua, ada pupuk anorganik atau pupuk kimia dari buatan pabrik mengandung senyawa. Ada pupuk kimia, khususnya pupuk fosfat, berasal dari bantuan fosfat. Bantuan fosfat ini mengandung radionuklida alami seperti uranium 238, thorium 232, radium 226, dan kalium 40. Radionuklida ini dapat terbawa masuk dalam pupuk dan menyebar ke lingkungan. Saya akan membahas permasalahan yang ada di dalamnya. Yang pertama, apakah pupuk kimia yang berada di Indonesia mengandung radionuklida alami atau non? Yang kedua, jenis radionuklida apa saja yang ditemukan? Dan yang ketiga, seberapa besar aktivitas spesifik radionuklida dalam pupuk kimia? Yang keempat, apakah berpotensi menimbulkan risiko kesehatan? Lalu di sini saya akan jelaskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada 4 poin. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Poin yang pertama itu adalah menentukan keberadaan NORM atau bahan radioaktif alami di pupuk kimia yang dipakai di negara Indonesia. Jadi kita pengen tahu sebenarnya pupuk yang kita pakai sehari-hari itu aman atau enggak sih dari sisi radioaktifnya. Nah, lalu poin kedua, mengukur aktivitas spesifik radionuklida dengan spektrometri sinar gamma. Nah, sederhananya aktivitas spesifik itu seberapa banyak zat radioaktif yang memancarkan radiasi di setiap kilogram pupuk. Nah, jadi kayak ngukur intensitasnya. Lalu ada poin ketiga, itu membandingkan kandungan radionuklida antara jenis pupuk. Nah, misalnya pupuk TSP itu ternyata lebih tinggi dibandingkan uranium. Nah, sedangkan pupuk HCl itu lebih tinggi kaliumnya 40. Nah, dari situ bisa kelihatan perbedaan antara pupuknya. Lalu ke poin keempat, itu gambaran awal dampak pupuk kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, kalau pupuk dipakai terus menerus, radionuklida bisa masuk ke tanah, diserap tanaman, dan akhirnya bisa sampai ke makanan kita. Nah, disinilah penelitian ini dibuat pertimbangan apakah penggunaannya itu masih aman atau perlu dikontrol. Nah, singkatnya pada penelitian tujuan ini mau tahu adanya zat radioaktif pupuk seberapa banyak kadarnya dan bandingin antara jenis pupuk, dan terakhir dilihat potensi dampaknya untuk lingkungan dan kesehatan. Lalu ada metode penelitian 1, sampel dan proses awal. Yang pertama ada jenis sampel, ada 6 jenis pupuk kimia yang diteliti. Yang pertama urea, ZA, KCl, NPK, dan TSP. Masing-masing pupuk diambil 500 gram supaya hasil pengukuran bisa dibandingkan dengan adil. Yang kedua, proses pengolahan sampel. Yang pertama itu dikeringkan di oven pada suhu 110 derajat selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air dalam pupuk. Nah, tujuannya air bisa mengganggu pembacaan radiasi, jadi harus dihilangkan. Lalu yang kedua, dihaluskan dengan blender agar butiran pupuk lebih seragam. Nah, tujuannya memudahkan sinar gamma keluar merata saat diukur. Dan yang ketiga, dimasukkan ke botol polietilene, botol plastik khusus yang tahan radiasi. Nah, tujuannya menjaga sampel stabil dan mencegah kebocoran. Lalu yang keempat, botol disegel dan disimpan selama 4 minggu. Ini disebut equilibrium period. Tujuannya memberi waktu supaya radionuklida induk dan anaknya mencapai keseimbangan sekular. Ada metode penelitian 2, yaitu pengukuran. Yang pertama, alat yang digunakan itu spektrometri sinar gamma. Nah, cara kerjanya, alat ini mendeteksi energi sinar gamma yang dipancarkan radionuklida dalam pupuk. Nah, setiap unsur radioaktif memancarkan sinar gamma dengan energi khas. Dari situlah kita bisa tahu jenis radionuklida dan berapa banyaknya kadarnya. Lalu yang kedua itu ada unsur radioaktif yang dianalisis, yaitu uranium, thorium, radium, kalium. Dan yang keempat itu adalah unsur ini dipilih karena memang paling sering ditemukan dalam bantuan fosfat dan pupuk kimia.
Lalu yang ketiga itu keunggulan spektrometri gamma. Nah, bisa mengidentifikasi beberapa radionuklida sekaligus. Nah, dalam satu kali pengukuran. Nah, tidak butuh perlakuan sampel yang rumit. Setelah 4 minggu penyimpanan langsung bisa diukur. Waktu pengukuran itu 12 jam per sampel. Nah, itu cukup lama supaya data lebih akurat. Berikutnya adalah hasil penelitian ringkasan. Semua pupuk kimia yang diuji ternyata mengandung norm, dan berikut adalah hasil ringkasannya. Yang pertama adalah U238 tertinggi, yaitu adalah TSP dengan 558,66 BQ per kilogram. Yang kedua ada TH232, yang tertinggi adalah NPK dengan 21,60 BQ per kilogram. Yang ketiga adalah RA226, yang tertinggi adalah TSP dan NPK dengan 69,77 BQ per kilogram. Yang keempat adalah K40 dan yang tertinggi adalah KCl dengan 10.848,25 BQ per kilogram. Berikutnya adalah hasil detail yang pertama. Yang pertama adalah urea yang memiliki kandungan U238 sebesar 9,7. Lalu ada kandungan RA226 sebesar 0,74. Lalu ada kandungan K40 sebesar 5,76. Yang kedua ada ZA. Kandungan U238 sebesar 9,49. Kandungan TH232 sebesar 0,53. Kandungan RA226 sebesar 0,77 dan kandungan K40 sebesar 6,50. Yang ketiga adalah KCl yang memiliki kandungan U238 sebesar 17,87. K40 dengan kandungan sebesar 10.848,25. Dari hasil detail yang pertama ini, kami dapat menyimpulkan bahwa urea dan ZA mempunyai kandungan yang rendah, tapi KCl mempunyai kandungan K40 yang sangat tinggi. Pupuk NPK menunjukkan kadar uranium 238 sebesar 311,94 Bq per kilogram dan radium 226 sebesar 69,77 Bq per kilogram. Angka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan urea dan ZA. Namun yang paling mencolok adalah pupuk TSP. Pupuk TSP memiliki kadar uranium 238 sebesar 558,66 Bq per kilogram dan radium sebesar 69,77 Bq per kilogram. TSP menempati peringkat tertinggi untuk kandungan U238 di antara pupuk majemuk dan fosfat murni. Sedangkan pupuk fosfat murni menunjukkan K40 yang tinggi, yaitu sebesar 6.418 Bq per kilogram. Namun, radium 226 hanya 1,14 Bq per kilogram. Mari kita bahas mengapa kandungan radioaktif ini ada dan bagaimana ia bisa berpindah. Poin utama dan terpenting, semua sampel pupuk yang diteliti, mulai dari urea hingga fosfat, terbukti mengandung NORM atau bahan radioaktif alami. Ini artinya isu ini meluas, bukan hanya terjadi pada satu jenis pupuk saja. Lalu, mengapa kadarnya berbeda-beda? Itu dipengaruhi dua hal, yaitu sumber bahan baku dan proses produksinya. Misalnya seperti pupuk TSP yang kadarnya tinggi itu diproduksi langsung dari batuan fosfat. Sementara pupuk yang lain itu melalui proses pemurnian yang lebih panjang sehingga kadarnya akan lebih rendah. Lalu, apa risikonya? Radionuklida ini tidak diam di pupuk. Begitu kita sebar, ia akan mengikuti alur, yaitu dimulai dari pemupukan tanah, lalu dia akan diserap oleh tanaman. Inilah yang disebut sebagai akumulasi. Artinya, zat radioaktif ini bisa masuk ke rantai makanan, sayuran, buah-buahan, dan akhirnya berpindah ke tubuh manusia. Contoh yang paling jelas ada pada data radium 226 dan kalium 40. Radium 226 yang tinggi di TSP menunjukkan kontribusi besar dari batuan fosfat, sedangkan K40 yang sangat tinggi di KCl menunjukkan bahwa unsur kalium sendiri memang memiliki isotop radioaktif alami yang terbawa oleh pupuk. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Apa dampak potensial dari NORM ini dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Dampak utama NORM dalam pupuk terjadi melalui siklus pupuk, tanah, kemudian tanaman. Ini memicu dua masalah serius. Yang pertama, akumulasi dan pencemaran. Radionuklida seperti radium dan kalium 40 akan terakumulasi di lapisan tanah. Dari sana, zat tersebut akan diserap oleh tanaman, menyebabkan hasil panen kita yang merupakan pangan berpotensi tercemar secara radioaktif. Yang kedua, risiko kesehatan jangka panjang. Ketika pangan tercemar ini dikonsumsi, terjadi eksposur radiasi internal pada manusia. Eksposur yang berlangsung lama ini memiliki risiko kesehatan jangka panjang yang secara umum dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker dan gangguan fungsi organ.
Poin terpenting di sini adalah isu ini bersifat akumulatif. Meskipun secara spesifik, becquerel per kilogram pada satu karung pupuk mungkin dinilai kecil, penggunaan pupuk secara intensif dan terus-menerus selama bertahun-tahun akan menyebabkan NORM menumpuk secara signifikan di lahan pertanian. Akumulasi inilah yang meningkatkan risiko paparan hingga batas yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya tindakan regulasi yang tegas. Kami menyarankan pemerintah perlu menetapkan standar baku dan batas aman yang jelas untuk kandungan NORM dalam pupuk komersial di Indonesia, dan perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi radiologis secara berkala, khususnya pada lahan pertanian yang telah lama menggunakan pupuk berbasis fosfat dan kalium. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu semua jenis pupuk kimia, yaitu urea, lalu ZA atau amonium sulfat, lalu KCl atau kalium klorida, lalu NPK atau nitrogen fosfor dan kalium, lalu TSP atau triple super fosfat, yang terakhir adalah fosfat, yaitu mengandung NOR. Lalu kesimpulan yang kedua adalah kandungan tertinggi setiap unsur. Pupuk yang memiliki unsur U238 tertinggi adalah TSP. Lalu yang kedua adalah pupuk yang memiliki unsur TH232 tertinggi adalah NPK. Lalu yang ketiga, pupuk yang memiliki unsur Ra226 tertinggi adalah TSP dan NPK. Dan yang terakhir adalah pupuk yang memiliki unsur K40 adalah KCl. Lalu yang ketiga adalah perbedaan kandungan dipengaruhi oleh bahan mentah dan proses produksi. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, perlu pemantauan rutin kandungan norm pada pupuk. Lalu yang kedua, lakukan penelitian lanjutan mengenai dampak kesehatan jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah edukasi petani tentang risiko penggunaan pupuk kimia berlebihan. Yang ketiga adalah alternatif. Gunakan pupuk organik agar lebih aman dan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih.